Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tidak diragukan bahwasanya segala kesulitan, segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim tidak lain adalah akibat dari dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dari ulah perbuatan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala huznin wala hammin wala ghammin hatta syauka yusakuha illa kafarallahu biha khotoyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim, baik yang menimpanya berupa keletihan, sakit, kesedihan, atau kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan, atau ada gangguan dari orang lain, dizalimi oleh orang lain, bahkan duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ini dalil bahwa menjelaskan bahwa semua yang menimpa dia, bahkan keletihan, kesedihan, kekhawatiran terhadap masa depan, kegelisahan dan kesedihan tentang masa depan, hati yang tidak tenang, semuanya adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, terlebih di akhirat, kecuali akibat dari dosa yang kita lakukan. Dari situ kita ketahui bahwasanya di antara zikir, yaitu di antaranya itu zikir yang sangat agung adalah zikir al-istighfar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran." Sungguh beruntung orang yang mendapati catatan dalam amalnya yaitu banyak istighfar. Ini adalah orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak. Karena dengan beristighfar maka dosa-dosanya semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar maka dia akan semakin mendapati kemudahan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka di sini apa makna istighfar? Al-istighfar diambil dari kalimat istighfaron yang berarti thalabul maghfirah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-maghfirah, yaitu ampunan. Adapun al-maghfirah diambil dari kata mighfar. Dan mighfar dalam bahasa Arab yaitu yang artinya helm, yaitu helm pelindung kepala yang dipakai oleh prajurit dalam peperangan. Tidaklah dikatakan penutup kepala dengan mighfar kecuali dengan telah memenuhi dua persyaratan dan memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya adalah menutup kepala, dan yang kedua adalah wiqayah, yaitu sebagai tameng. Yang pertama sitar, penutup kepala. Yang kedua wiqayah, melindungi kepala dari hantaman perang atau dari hantaman senjata tajam atau pedang atau senjata musuh
barulah disebut dengan istighfar. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan sorban tidak dikatakan dengan istighfar. Taqiyah atau songkok tidak dikatakan dengan istighfar. Karena fungsi songkok atau sorban dan sorban juga hanyalah menutupi saja, namun tidak melindungi. Adapun dikatakan istighfar adalah helm yang digunakan oleh prajurit ketika bertempur, ketika peperangan. Dari sini kita tahu bahwasanya al-istighfar artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita minta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talabus sitr. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar aib-aib kita di dunia, terlebih lagi nanti kelak di akhirat. Sungguh merugi jika aibnya dibongkar di dunia, orang akan meninggalkannya, orang akan menghinanya, orang akan menjauhkannya tatkala aibnya dibongkar di dunia. Dan lebih mengerikan lagi jika aibnya kemudian dibongkar di akhirat kelak, di hadapan orang banyak, di halayak ramai, di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda kebinasaannya. Maka ketika seorang mengatakan astagfirullah, ia berkata, ya Allah, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku, jangan kau umbar, jangan kau bongkar dosa-dosaku di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang dimaksud dengan istighfar adalah memohon wiqayah. Memohon wiqayah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Karena tidak ada satu dosa pun kecuali pasti menimbulkan dampak. Minimal dosa tersebut akan menghitamkan hati kita. Tidaklah seorang melakukan dosa kecuali nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kecuali dibuat satu titik hitam di dalam jantungnya atau dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hitam, sehingga dia menjadi gelisah, sehingga dia menjadi kurang khusyuk, menjadi tertarik dalam maksiat. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka di sini semakin hitam kelam hatinya, semakin dia mudah terpengaruh dengan syahwat, semakin mudah terpengaruh dengan syubhat. Oleh karenanya itu paling tidak daripada dosa, belum dampak dosa-dosa yang lain yang tadi kita telah sebutkan, yaitu tentang adanya gelisah, ada kesedihan, diganggu oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan yang tak pernah hilang. Ini semua adalah dampak daripada dosa. Maka tatkala seorang mengatakan astagfirullah, ya Allah, aku mohon istighfar, maghfirah darimu, artinya dia berkata, ya Allah, tutuplah aibku di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ala ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya lafaz istighfar itu banyak. Itu di antaranya lafaz astagfirullah, kata atau kalimat astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar jika disebutkan secara sendiri, maka maknanya adalah menutup dosa-dosa, menghilangkan dampak dari dosa, dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama dengan taubat. Jika istighfar disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama seperti taubat. Dan taubat juga kalau disebutkan secara terpisah maknanya sama mengandung
istighfar. Tetapi jika istighfar digabung dengan taubat, seperti dalam beberapa lafaz istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, kemudian rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Maka kata para ulama, taubat kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Seakan-akan martabat taubat lebih tinggi daripada istighfar. Apa bedanya taubat dan istighfar? Tatkala digabungkan, taubat berarti melazimkan seorang meninggalkan maksiat tersebut, berhenti daripada maksiat tersebut, berarti dia sudah bertaubat. Dia sudah meninggalkan dosa tersebut, dia tidak melakukannya lagi. Adapun istighfar, bisa jadi seorang beristighfar sementara dia masih melakukan dosa tersebut. Dia menunjukkan bahwasanya seseorang apakah dia mampu meninggalkan dosa-dosanya atau dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa-dosanya, dan tetap dia berkeadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara zikir pagi dan petang, seorang berkata wa abu'u laka bidzanbi, ya, yang artinya ya Allah, aku memikul dosa yang aku tidak mampu meninggalkannya. Ada seorang terjebak dengan dosa dan tidak mampu untuk meninggalkannya, jangan dia berputus asa. Teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia sampai derajat taubat, sampai dia meninggalkan dosa-dosa tersebut. Makanya di antara zikir yang Nabi azarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya, yang diartikan dua makna, yaitu ya Allah, kalau aku belum bertaubat, anugerahkanlah taubat kepadaku, ilhamkanlah taubat kepadaku, dan ya Allah, jika aku sudah berhenti dari maksiatku, terimalah taubatku. Maka wa tub alayya ini bisa diartikan yang pertama, jika ternyata tidak bisa meninggalkan dosa tersebut, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tub alayya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa meninggalkan dosa ini dan aku bertaubat kepadamu. Jika kita sudah bertaubat, berhasil meninggalkan maksiat tersebut, wa tub alayya, ya Allah, terimalah taubatku ini, terimalah taubatku ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya untuk mencintainya. Tatkala dia bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Tatkala dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Tetapi jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali mencintainya. Tidak benar pernyataan sebagian orang, jika seorang sudah berdosa, meskipun Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, Allah tidak lagi mencintainya. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasy Asy-Sya'di, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua nama-namanya, yaitu Al-Ghafur dan Al-Wadud, yang Maha mengampuni dan Maha mencintai. Artinya jika seorang bermaksiat, terjerumus dalam kubangan maksiat, lantas dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada yang mencintainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma fir lana
walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrafna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihinna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqimus shalah.